welcome back to my YouTube channel. Aku Desi, kali ini akan nge-review buku dengan judul Dunia Dalam Gelembung karya Reza Alexander Antonius Watimena. Nah, buku ini tuh sebanyak 189 halaman dengan tahun terbit 2013. Penerbitnya adalah PT Evo Litera. Nah, buku ini genrenya adalah society, politics, filosofi general, dan miscellaneous filosofi. Buku ini merupakan suatu upaya untuk memahami apa yang terjadi di Indonesia dewasa ini, terutama dari sudut pandang filsafat dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Dan buku ini jelas di dalamnya penulis mengajukan satu argumen bahwasannya Indonesia berada atau terjebak dalam gelembung-gelembung realitas sehingga kehilangan pijakan atas realitas yang sesungguhnya. Dan berkaitan dengan hal tersebut, dalam konteks ini, gelembung merupakan elemen yang menghalangi pandangan kita atas kenyataan yang sebenarnya. Yang tampak hanyalah versi lebih atau hiperbolis dari kenyataan itu. Setelah membaca keseluruhan isi buku, ada pun beberapa poin penting yang menarik saya bahas kali ini, antara lain yang pertama, untuk konsep melawan gelembung ekonomi. Nah, 19 tahun yang lalu, para praktisi bisnis dan ekonomi dari Amerika Serikat dan Inggris menertawakan konsep kebijakan dari Jerman, yaitu dengan strategi kebijakan yang dimana menolak untuk melakukan investasi finansial di bursa saham karena mereka tidak ingin meraup untung dengan cara yang cepat dan lebih memilih untuk melakukan kegiatan yang bekerja dengan giat untuk menghasilkan produk-produk mereka dengan mutu yang tinggi. Nah, ini dianggap merupakan konsep yang amatlah kuno dan sangat konservatif. Nah, tetapi ketika Eropa saat itu mengalami keguncangan ekonomi ataupun krisisnya dengan hutang yang hampir sebagian negaranya terancam saat itu, Jerman justru mengalami surplus. Dan ini ternyata berkaitan dengan semboyan ataupun prinsip yang dianut oleh pekerja Jerman, yang dimana ada istilahnya yaitu Vie viel arbeitet soll auch viel feiern. Jadi artinya adalah jika Anda banyak bekerja, Anda juga harus merayakannya. Ini merupakan etos kerja yang radikal di kalangan para pekerja Jerman pada saat itu. Dan di sini ini juga didukung dengan pola manajemen yang familiaritas dan tentunya konservatisme di pabrik-pabrik Jerman pada saat tersebut. Nah, dengan menerapkan kebijakan tersebut, Jerman tidak terpacu pada mendapat uang dengan secara cepat ataupun meminjam uang, bahkan bermain saham dengan menipu bank, bahkan dengan kredibilitas yang palsu. Tapi justru mereka ingin meningkatkan produksi barang yang bermutu tinggi untuk dijual tanpa hutang, dan ini terkesan kuno tetapi berhasil di Jerman dan ini dapat dicontoh oleh Indonesia. Untuk poin yang kedua yaitu mengenai gelombang revolusi. Nah, adanya revolusi di sini orang kan mengharapkan adanya perubahan politik ke arah yang lebih baik, yakni terciptanya tata politik yang memungkinkan orang dapat hidup damai, adil, dan sejahtera. Namun, hal itu baru bisa dilaksanakan ketika dipersiapkan, sehingga yang harus dipikirkan adalah apa yang harus dilakukan setelah revolusi tersebut. Untuk poin yang ketiga ada gelembung fanatisme. Nah, menurut pandangan penulis, fanatisme di sini sebagai suatu sikap ekstrim di dalam memeluk pandangan tertentu, bahkan bersedia mati dan membunuh orang lain. Karena fanatisme itu sebenarnya berakar pada 3 pilar, yaitu yang pertama adalah sosiologis, yang kedua adalah epistemologis, dan yang ketiga adalah psikologis. Dan untuk poin yang keempat adalah gelembung kemunafikan. Jadi akar kemunafikan di sini menurut penulis itu lahir dari proses pendidikan dari keluarga. Nah, sebelum sistem-sistem lainnya menyentuh diri manusia, jelas ada jarak atau jurang antara kata dan perbuatan. Dan selanjutnya untuk poin yang kelima adalah Indonesia
sangat memperhatikan reputasi. Nah, pada poin ini adalah gelembung reputasi. Dan yang penting ketika di Indonesia adalah apa yang tampak dan apa yang dicitrakan ke masyarakat. Yang penting adalah kesannya, bukan isinya. Jadi di sini bukan isi soal utama, tetapi soal belakangan, bahkan seringkali tak jadi soal sama sekali. Dan penyakit pencitraan ini sudah melanda berbagai bidang, termasuk pendidikan, politik, dan bahkan juga budaya. Selanjutnya, untuk poin yang keenam adalah kesadaran geopolitik. Nah, gelembung politik yang sudah semakin ramai tentunya harus didukung oleh kesadaran politik, yang dimana untuk Indonesia sangat diperlukan untuk memperhatikan ekosistem kita sendiri dan tidak mengikuti atau meniru negara lain. Untuk poin ketujuh ini yaitu mengenai krisis jiwa bangsa, yang dimana terjadi apabila penguasa tidak lagi mengabdi untuk rakyat melainkan untuk kepuasan mereka pribadi. Nah, hasrat kepuasan mereka sendiri itu harus dipenuhi sehingga kepentingan sesaat bagaikan Tuhan yang harus disembah, sementara keberpihakan pada kepentingan bersama itu hanya menjadi retorika kosong belaka. Dan selanjutnya untuk poin ke-8 mengenai filsafat. Nah, di sini di dalam buku ini penulis menekankan bahwa filsafat itu penting karena filsafat ini memiliki metode yang unik di mana untuk memahami dunia dan menghasilkan pengetahuan yang unik pula tentang dunia itu sendiri. Nah, filsafat di sini menemukan pengetahuan yang rasional dan berguna untuk memperbaiki kehidupan banyak orang tentunya, dan secara menyeluruh, dan tentunya pengetahuan tersebut akan tahan lama. Dan untuk poin ke-9 di sini ditekankan bahwasannya filsafat mengajak kita untuk memahami dan mempertanyakan ide-ide tentang kehidupan, tentang nilai-nilai hidup dan pengalaman kita sebagai manusia. Dan untuk poin ke-10 ada juga penekanan bahwasannya gelombang demokrasi atau demokrasi di Indonesia ini masih terpaku pada fakta dan lupa berpijak pada nilai-nilai yang ada. Dan untuk poin yang ke-11 berkaitan dengan memecah gelembung bersama Pierre Bourdieu. Nah, di mana di sini dituliskan adanya habitus yang harus kita bentuk atau kebiasaan yang baik, yaitu habitus membaca, menulis, dan berdiskusi yang akan menghasilkan kapital intelektual dan tentunya kapital budaya. Dan untuk poin yang ke-12 di sini yang menarik adalah disebutkannya doksa. Apa sih doksa itu? Jadi menurut penulis, doksa ini adalah pandangan penguasa yang dianggap sebagai pandangan seluruh masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak lagi memiliki sikap kritis pada pandangan penguasanya. Pandangan penguasa itu biasanya bersifat sloganistik, sederhana, populer, dan amat dikenal oleh masyarakat dan mudah dicerna oleh rakyat. Nah, walaupun secara konseptual mengandung banyak kesesatan. Nah, banyak penguasa yang otoriter di dunia ini yang beranggapan bahwa pandangan mereka mewakili pandangan rakyat, maka mereka harus dipatuhi. Dan contoh dari slogan-slogan tersebut ditulis secara populis, yaitu yang sering digunakan adalah musuh pemerintah sama dengan musuh rakyat. Pemerintah hadir untuk membawa kemakmuran untuk rakyat. Jadi untuk selanjutnya, doksa di sini menunjukkan bahwasannya bagaimana pihak yang dikuasai ini ditindas tetapi tidak pernah merasa ditindas. Itulah yang tergambar pada doksa di dalam buku ini. Dan selanjutnya di poin ke-13 adalah menurut Windermere bahwa slogan teknologi, ada teknologi modern yang diangkat dalam buku ini, bahwasannya hisap sebanyak mungkin dengan modal sesedikit mungkin. Jadi di sini alam digambarkan sebagai korban yang tentunya alam ini diperas untuk kepuasan manusia, dan itu sangat amat buruk jika tidak dilakukan dengan baik dalam pengolahan alam itu sendiri. Dan untuk poin yang ke-14 mengenai fenomena buleisme yang berlaku di Indonesia.
Jadi bulaisme di sini menganggap orang-orang luar negeri melakukan suatu hal yang selalu lebih daripada orang-orang Indonesia. Walaupun jika ditelaah dengan objektif, proses dan hasilnya itu sama, dan ini merupakan gelembung luar negeri. Dan pola berpikir yang mengagungkan luar negeri seraya menginjak bangsa sendiri merupakan pola pemikiran bangsa yang terjajah yang suka menjilat orang-orang luar negeri. Dan selanjutnya, untuk pesan moral yang kita dapatkan pada buku ini, yaitu buku ini mengajak kita sebagai bangsa Indonesia untuk berani berpikir kritis ketika berhadapan dengan dunia sehari-hari. Nah, buku ini itu dengan sikap kritis ini bisa kita mulai untuk memahami apa masalah sebenarnya dan bergerak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan kita. Nah, adapun rating yang saya berikan untuk buku ini adalah rating 4 dari 5 bintang karena buku ini juga ada sisi menarik dan tentunya mempunyai kekurangan. Nah, menariknya di sini dibaca dari segi judulnya memang membawa ketertarikan kita karena mengandung makna yang dalam dan menggunakan prosa yang tentunya cukup menarik dan memiliki nilai estetika yang tinggi menurut saya. Dan buku ini sangat menginspirasi untuk memiliki pandangan agar kita tidak berpikiran negatif terlebih dahulu terhadap permasalahan yang ada di dunia kita sehari-hari ini. Dan walaupun demikian, buku ini juga memiliki kekurangan, diantaranya adalah istilah-istilah ataupun ungkapan-ungkapan asing yang digunakan mungkin agak sulit dicerna oleh masyarakat awam ketika membacanya. Dan solusi atau pemecahan masalah yang diberikan di sini lebih menyentuh ke sisi filsafat, dan ketika kita ingin mencernanya mungkin harus lebih mendalami pembacaannya. Dan bagian atau poin dalam buku ini masih kurang sempurna dan belum diberikan secara baik, dan mungkin bagi pembaca lainnya ini agak akan sulit mencerna ketika tidak memperhatikan keterkaitan antara subbab yang satu ke bab yang lainnya. Jadi ketika membaca buku ini perlu ditelaah secara seksama dan menyeluruh. Jadi itu saja mungkin review saya pada kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tentunya share ke teman-teman kalian untuk membagikan berita, informasi, ataupun hal yang bermanfaat dari video ini. Dan terima kasih, see you on my next video.